Coba deh, tiap pagi apa salah satu hal pertama yang kita cek di ponsel? Seringnya perakiraan cuaca kan? Kelihatannya sepele ya, tapi tahu nggak sih, di balik aplikasi cuaca yang kita buka itu, lagi ada revolusi AI besar-besaran. Sebuah revolusi yang bisa menentukan siapa yang aman dari badai dan siapa yang nggak. Nah, kali ini kita akan bongkar bagaimana kecerdasan buatan sedang bertarung untuk mengendalikan langit kita. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran sebuah kemungkinan nyata loh, gara-gara kemajuan AI yang pesat banget di bidang peramalan cuaca. Ini bukan lagi sekedar soal perlu bawa payung atau enggak, ini soal kesenjangan yang fundamental, yang bisa aja kejadian sebentar lagi. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua yang akan kita jelajahi. Oke, mari kita mulai bedah ya. Jadi gini, kecerdasan buatan atau AI itu bukan cuma bikin perakiran cuaca jadi lebih baik. Enggak, ini lebih dari itu. AI akan mengubah total cara kita memandang cuaca. Dan perubahan ini menghadapkan kita pada dua kemungkinan masa depan yang beda banget. Nah, ini dia poin krusialnya. Isunya tuh jauh lebih dalam dari sekedar akurasi perakiraan cuaca. Ini soal pilihan mendasar yang harus kita, sebagai masyarakat, buat. Apakah kita mau pakai kekuatan prediksi AI yang super canggih ini untuk kebaikan semua orang? Atau kita biarkan aja teknologi ini malah menciptakan jurang baru antara yang kaya dan yang miskin? Oke, kita intip kemungkinan pertama. Sebut saja ini skenario distopia, di mana kekuatan untuk memprediksi cuaca itu jadi milik swasta dan dijual ke siapapun yang mampu bayar paling mahal. Selamat datang di Kesenjangan Biru Langit, sebuah dunia bisa dibilang apartheid atmosfer. Coba bayangin deh, langit itu jadi kayak layanan langganan. Akses kamu ke info cuaca yang akurat, yang bahkan bisa menyelamatkan nyawa, itu tergantung seberapa tebal dompet kamu. Dan begini cara kerjanya. Di level paling atas, ada yang namanya klien berdaulat. Ini tuh negara-negara kaya, perusahaan-perusahaan raksasa. Mereka dapat perakiraan cuaca global, real time, super detail, sampai skala meter. Mereka jadi bisa memanipulasi pasar, mengamankan sumber daya duluan. Nah kita dapat sisanya. Perakiraan cuaca publik yang gratisan, tapi datanya udah telat 24 jam. Pas lagi butuh-butuhnya, datanya seringkali udah nggak relevan. Tapi tenang, ada jalan lain kok. Sekarang kita coba lihat skenario kedua, sebuah visi alternatif yang jauh lebih positif yang dibangun di atas semangat kolaborasi dan keterbukaan. Konsep daerah tangkapan cuaca global ini keren banget. Bayangkan sebuah ekosistem prediksi cuaca yang open source dan nggak terpusat. Di dunia ini, data atmosfer itu bukan aset perusahaan yang bisa diperjualbelikan, tapi jadi milik kita bersama yang dikelola untuk kepentingan semua umat manusia. Dan ini adalah gambaran cara kerjanya. Ini adalah sistem 3 lapis. Pertama, ada model inti global sebagai dasarnya. Lalu, di tingkat 2, ada simpul regional yang menyempurnakan model itu pakai data lokal. Dan yang paling revolusioner, di tingkat 3, ada model mikrokomunitas yang bahkan bisa memasukkan pengetahuan lokal atau adat. Jadi informasinya mengalir dua arah, dan sistemnya jadi makin pintar terus untuk semua orang. Oke, sekarang kita sudah tahu kan, taruhannya besar banget. Nah, sekarang yuk kita bedah teknologinya. Sebenarnya, AI yang bisa memprediksi hujan ini tuh kayak gimana sih? Perbandingan ini menunjukkan perubahan yang luar biasa besar. Model lama atau NWP itu butuh superkomputer gede dan waktu berjam-jam cuma buat ngitung rumus-rumus fisika yang rumit. Nah, model AI, dia beda. Dia belajar pola langsung dari data historis. Hasilnya, perakiran cuaca bisa keluar dalam hitungan detik dan cukup pakai komputer biasa. Ini bukan cuma soal lebih cepat ya, ini soal demokratisasi. Semua orang jadi bisa punya akses ke kekuatan prediksi ini. Dan ini bukan lagi cuma wacana loh, contohnya udah ada. MadNet 2 dari Google. AI ini sekarang sudah bisa bikin perakiran hujan untuk 12 jam ke depan dengan akurasi tinggi, bahkan seringkali mengalahkan model-model fisika yang paling canggih sekalipun. Nah, ini bagian yang paling bikin takjub. Model-model AI ini tuh bukan asal tebak. Dengan mengolah data yang super banyak, mereka itu belajar sendiri. Mereka menemukan prinsip-prinsip fisika yang mengatur atmosfer kita. Bayangin, tanpa diajari rumus-rumusnya, AI ini seolah-olah menemukan kembali hukum fisika cuaca dari nol. Luar biasa. Jadi, apa sih yang bakal menentukan kita akan ke masa depan langit berbayar atau langit bersama? Kuncinya cuma satu, data. Dan disinilah masalahnya. Data cuaca di seluruh dunia itu nggak merata sama sekali. Negara-negara di utara itu kaya data, sementara negara-negara di selatan itu miskin data. Kenapa? Ya karena alat-alat pengumpul datanya, seperti satelit atau stasiun cuaca, lebih banyak di sana.
Ini adalah warisan ketidaksetaraan ekonomi yang kalau tidak hati-hati bisa makin parah lagi gara-gara AI yang rakus akan data ini. Kondisi ini menciptakan sesuatu yang berbahaya, yang disebut kolonialisme data. Gampangnya gini, perusahaan swasta mengambil data cuaca mentah yang seringnya dikumpulkan dengan uang publik, lalu mereka olah jadi produk canggih, kemudian produk itu, perakiraan cuaca, dijual lagi ke seluruh dunia. Jadinya kita malah ketergantungan sama mereka. Bukan cuma itu, ada juga risiko yang namanya ketidakadilan epistemik. Ini istilah untuk kondisi di mana pengetahuan seseorang atau sekelompok orang itu tidak dianggap. Model AI kan cuma percaya sama data dari sensor. Akibatnya, sistem pengetahuan lain, misalnya seperti pengetahuan masyarakat adat di Andes yang bisa memprediksi hujan hanya dengan melihat rasi bintang Pleiades, itu bisa dianggap tidak penting, bahkan hilang di telan zaman. Oke, sekarang kita tarik benang merah dari semua ini. Kita fokus ke satu kesimpulan akhir yang paling penting. Penting banget untuk kita ingat, teknologinya itu netral. Algoritmanya tidak jahat atau baik. Yang menentukan masa depan kita itu bukan teknologinya, tapi aturan main yang kita buat. Nilai-nilai yang kita anut. Pilihan antara kesenjangan biru langit dan daerah tangkapan cuaca global itu ada di tangan kita. Tapi, semua ini juga menyisakan satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Oke, anggaplah kita berhasil membuat semua data dan model AI-nya terbuka untuk semua orang. Terus, bagaimana kita mengatasi kesenjangan komputasi? Bagaimana caranya kita memastikan semua orang punya komputer yang cukup kuat untuk menjalankan model-model canggih itu? Karena kan, tidak semua orang punya akses ke sana. Nah, ini dia PR kita selanjutnya dalam perjuangan menuju kesetaraan di zaman AI.